Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7. Kami akan mewawancarai dua narasumber, yaitu dengan Bang Lim dan Ibu Novi. Dan kami beranggotakan ada 5 orang, saya sendiri, Santul Azizah, dan teman-teman saya. Mari saya perkenalkan. Saya Nisa Amelia Putri. Saya Desri Nur Hafifah Fitria. Saya Novi Indriati. Saya Mai Monika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu, saya Anissa Amelia Putri. Di sini saya akan mewawancarai tentang etika moral anak zaman milenial dan dibandingkan dengan anak zaman sekarang gitu. Ibu dengan Ibu siapa? Novi. Baik Bu, pertanyaannya, menurut Ibu apakah anak-anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan gadget dibandingkan berinteraksi langsung dengan orang lain? Anak sekarang lebih banyak berinteraksi di rumah dengan gadget. Karena perbedaan zaman sekarang zaman dahulu jauh berbeda. Kalau anak zaman sekarang kurang berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Berarti lebih banyak bermain gadget gitu ya Bu, dibanding berinteraksi dengan keluarga di rumah. Baik Bu, terima kasih Bu. Permisi Bu, saya Santul Azizah, izin bertanya dengan Ibu siapa? Novi. Saya izin bertanya ya Bu, bagaimana aktivitas sehari-hari anak-anak di zaman dahulu khususnya dalam bermain dan bersosialisasi? Apakah mereka lebih sering bermain di rumah atau bermain bersama teman-temannya? Perbedaan anak zaman sekarang dengan anak zaman Iya, dahulu Bu. ya. Perbedaan anak zaman sekarang dengan zaman dahulu jauh berbeda. Kalau zaman sekarang anak-anak lebih banyak di rumah, bersus di rumah tapi dengan gadget. Kalau zaman dahulu lebih banyak beraktivitas di luar dengan teman-temannya dan masyarakat. Kami zaman dulu belum ada gadget kan Ada Bu? gadget. Baik Bu, terima kasih Bu. Permisi Bang, saya ingin berwawancara kepada Abang. Apakah Abang merasa bahwa perkembangan teknologi seperti penggunaan handphone, internet, dan media sosial memberi pengaruh besar terhadap sikap dan perilaku anak-anak pada zaman sekarang? Tentu ya, dari pertanyaannya adalah pengaruh ya. Kalau menurut saya banyak pengaruhnya. Yang pertama tuh ada dua bagian di sini. Yang pertama pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Yang pertama pengaruh positifnya adalah di mana seperti yang kita ketahui semakin zaman dari zaman ke zaman itu teknologi yang itu semakin berkembang ya. Jadi untuk misalnya tuh sebagai media pembelajaran, misalnya kita di sekolah digunakan untuk mencari sebuah ataupun membuat, contohnya mahasiswa kan cari jurnal, atau di SMP misalnya mencari kegiatan-kegiatan atau artikel-artikel untuk tugas sekolah. Itu salah satu dampak positif dari teknologi untuk anak-anak, baik itu anak-anak tingkat SD, SMP atau SMA dan juga untuk universitas. Kemudian yang kedua tentunya lebih memudahkan kita ya komunikasi. Misalnya nih, ada kita punya saudara di luar negeri, di luar kota, tanpa kita bertemu melalui handphone misalnya bisa langsung kita telepon ya. Itu yang kedua dampak positifnya. Kemudian untuk dampak negatifnya tentu banyak ya. Yang pertama untuk anak-anak SMP zaman sekarang lebih fokus ke game daripada belajar. Kemudian kalau misalnya sambil main game dipanggil sama orang tua tidak nyaut, itu adalah salah satu dampak positifnya. Yang kedua, kalau misalnya main HP ataupun internet, warnet sebagainya tidak mengenal waktu, misalnya belajar, ibadahnya itu jadi tidak teratur ataupun bahkan berantakan ya. Itu menurut saya beberapa faktornya. Tapi di lain itu penggunaan media sosial ini juga perlu peran orang tua, dimana kalau menurut saya orang tua itu kalau misalnya dia masih belajar SD sampai SMA, media sosial itu perlu dibatasi. Misalnya setiap weekend aja, Sabtu dan Minggu kan, nah di situ bisa dibebaskan main game. Tapi kalau misalnya Senin sampai dengan Jumat itu bisa digunakan untuk belajar tanpa memegang HP. Itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Bang. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan mewawancarai Bang Lim, dan dengan pertanyaan kedua yaitu dibandingkan anak-anak zaman dulu atau zaman sekarang tentang perbedaan sikap mereka pada orang dewasa. Baiklah, kepada Bang Lim, jika dibandingkan dengan anak-anak zaman dulu dengan sekarang, apakah Abang merasa perbedaan mereka dalam cara mereka bersikap kepada orang tua atau yang lebih tua? Ya tentu ya, perbedaan sikap orang yang terdahulu ataupun yang sering kita dengar itu adalah gen milenial dan juga gen Z ya.
Jadi kalau menurut saya perbedaannya adalah dari segi tutur kata berbicara juga sangat berbeda. Apalagi misalnya saya sedang seorang pendidik atau seorang guru ya. Jangankan cuma beda tahun, beda bulan, beda hari, sedangkan itu adalah sangat mempengaruhi cara bicara mereka terhadap orang tua ataupun kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau orang yang gen milenial ini lebih mudah ataupun lebih gampang diarahkan, baik itu dari segi pembelajaran, baik dari segi tata aturan yang ada gitu kan. Tapi kalau misalnya Gen Z sekarang itu effort kita itu lebih dua tingkat ya dibandingkan Gen sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya perbedaannya itu adalah dari segi adabnya dulu, etikanya kepada orang yang lebih tua. Jadi kalau menurut saya di sini adalah yang bisa membedakan orang Gen milenial itu sama Gen Z ini adalah dari attitude-nya dulu ataupun cara berbicara. Kalau cara berbicara Gen atau orang yang terlebih dahulu itu adalah lebih sopan. Nah, sedangkan zaman sekarang ada yang disebut Gen Z itu adalah mereka kadang-kadang berbicara, tidak memikirkan apa yang mereka katakan dan tidak pandang umur. Bahwa mereka anggap aja semua bicara itu adalah seumuran mereka. Bahkan itu adalah mempengaruhi kita dari Gen itu adalah adabnya kan, akhlaknya, etikanya kepada orang tua. Jadi menurut saya ini adalah peran juga ya. Di sini saya singgung masalah peran itu. Sekarang orang tua itu banyak yang bukan cuma di lingkungan rumah ataupun di sekolah ya. Tapi kalau misalnya tuh di sekolah dituntut supaya bisa orang tua itu bisa mendidik anaknya, bukan cuma guru aja gitu. Bisa di lingkungannya, rumahnya, lingkungan permainannya juga orang tua sangat berperan supaya Gen Z tadi itu memiliki pengaruh perkataan yang baik itu dari lingkungannya. Jadi bukan semata-mata anak itu dibina di sekolah menjadi orang pintar, enggak, itu ada peran orang tua yang sangat mempengaruhi karakter, akhlak dan juga kepribadian anak tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Lim. Saya mau nanya Bang, apa pendapat Abang kekhawatiran melihat perkembangan perilaku anak-anak zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dulu? Oke, sedikit ya, mungkin kalau dari zaman dulu perbandingannya adalah otomatis sudah berubah ya zaman sekarang dengan mengikuti zaman tanpa mempengaruhi zaman yang ada. Tapi kalau pusatnya sekarang adalah kekhawatiran saya terhadap Gen Z yang sekarang ini, dimana di lingkungan saya lah misalnya seperti ini kan, banyak anak-anak itu susah diatur, susah diarahkan. Nah, jadi kalau menurut saya kekhawatiran saya yang paling berat untuk anak sekarang ke depannya adalah anak yang merajalela di rumah. Tapi yang mengontrol itu nggak ada lagi, antara anak dan orang tua itu udah cuek gitu kan. Itu antara lain adalah diantaranya orang tua mungkin fokus kerja, jadi perhatian kepada anak ini kurang gitu. Jadi kalau menurut saya yang sangat berpengaruh nanti adalah itu perubahannya adalah bagaimana anak ini yang mengontrol ataupun mengelola di rumah. Seperti sekarang ini di lingkungan saya banyak anak-anak itu misalnya nih contoh kecilnya, kalau tidak dibelikan handphone misalnya kan merengek gitu kan, melawan. Nah, jadi kalau misalnya ke depannya dia melawan lagi kan dia, saya kalau melawan dituruti, kalau saya seperti ini dituruti. Maka itu adalah perubahan menurut saya, kekhawatiran saya ke depannya, di mana anak-anak ini tidak bisa dikontrol oleh orang tua dan anak-anak ini yang merajalela di rumah, di lingkungan, sehingga mempengaruhi keterlambatan misalnya belajarnya, pendidikannya, itu kan otomatis ke depannya mempengaruhi beliau kan. Nah, jadi di sini adalah harapan saya juga, selain kekhawatiran ini, peran anak inilah seharusnya dikembangkan, akhlaknya dikembangkan sama orang tua sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pergaulan bebas kan, merokok dan hal-hal sebagainya. Itu adalah kekhawatiran yang sangat saya pikirkan ya, sebagai nanti kita kan sebagai orang tua juga, tapi sekarang perlu dipikirkan, itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita. Oke Bang, terima kasih Bang. Baiklah, demikian hasil wawancara kami kepada Bang Lim, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Lim atas waktunya telah menyempatkan dan meluangkan sejenak untuk kami untuk cerita bagaimana untuk memahami perubahan sosial yang dulu dan sekarang. Baik, sama-sama. Semoga
apa yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk memenuhi tugas kuliah, dan kalau tidak salah kan nanti akhir bulan KKN dimudahkan sampai menyusun tugas akhir juga dimudahkan. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Terima kasih Bang. Cukup sekian dari video wawancara kami. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Desri, dengan Mama Cabe. Bentar lama, lagi ada apa ini ya? Memang anak sekarang susah kali minta tolong mamanya. Ya Allah, memang anak zaman sekarang tentukannya minta maaf, nggak ada etika sama adab. Astagfirullahaladzim.